Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, serta anak-anak dan kaum muda yang terkasih, selamat berjumpa, berkah dalam, shalom, dan Tuhan memberkati. Di tengah krisis COVID-19 ini, terjadilah krisis multidimensional. Krisis yang diawali oleh kemunculan virus corona ini telah membuat kita mengalami saat-saat terjerembab dalam ketidakpastian, serta rasa khawatir yang mendalam akan masa depan kita. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas ekonomi, sosial, dan religius. Di samping itu, pandemi ini juga membatasi aktivitas sosial kita. Kita didera rasa bosan karena antara kehidupan di rumah dan di luar rumah tidak berjalan seimbang. Bagi umat Katolik, pandemi ini juga telah menimbulkan krisis hidup religius, mengubah semua bentuk aktivitas liturgi maupun non-liturgis.
tidak adanya kebersamaan dalam doa, dalam puji-pujian, dalam nyanyian, menjadikan hidup rohani kering dan gersang. Parahnya lagi, dalam situasi tertekan, frustrasi, dan kebingungan karena dampak buruk pandemi ini, masih ada sebagian orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk memecah belah persatuan masyarakat Indonesia. Mereka memainkan isu-isu klasik agama dan isu-isu tentang ras untuk mengacak-acak tenunan kerukunan antar umat beragama di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, pandemi yang muncul pada tahun 2020 di Indonesia ini melahirkan kekacauan atau chaos, ketakutan, kecemasan, depresi, frustrasi, kebingungan, dan juga yang lain. Dampak negatif akan terus berlanjut sepanjang tahun 2021 ini nampaknya. Sementara itu, kapan situasi ini akan berakhir total, dunia pulih, kehidupan normal berjalan lagi, masih diselimuti kabut misteri. Misteri akan hidup dan kehidupan, serta misteri akan masa depan yang baru. Dalam kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan merenungkan sesuatu hal yang inspirasinya adalah inspirasi mengenai kisah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Sedangkan pilihan Injilnya adalah Injil Matius bab 14 ayat 22-33. Tema umum dari renungan ini adalah yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup lagi. Pandemi ini ibarat badai dahsyat yang datang secara tiba-tiba, mengacak-acak, memporak-porandakan semua yang ada, diterjang dalam sekejap saja. Sekalipun orang sudah terbiasa dengan berbagai macam penyakit, tidak sedikit dari kita yang tidak siap dengan kedatangannya dalam perkembangan selanjutnya. Penyakit ini semakin mengganas dan membahayakan. Semua pihak menjadi gagap dan kebingungan. Seluruh penduduk dunia yang diibaratkan sedang dalam satu perahu yang sama, dilanda ketakutan, kepanikan, dan mungkin juga keputusasaan. Saat-saat ini vaksin sudah diproduksi dan sudah didistribusikan, sudah diterimakan. Tetapi tetap saja perasaan takut dan ngeri tidak hilang begitu saja dari kehidupan kita, dari diri kita. Santo Agustinus pernah berkata, perahu yang membawa para murid, yaitu gereja, terlempar dan digoncangkan oleh badai pencobaan dan oleh angin, yaitu iblis, musuh gereja. Musuh ini tidak pernah berhenti dan terus berusaha untuk mengganggu gereja untuk dapat beristirahat, menemukan keteduh tenangan. Namun, sungguh besarlah Dia yang menjadi perantara bagi kita, yakni Tuhan. Saya mengajak Anda untuk membuka dan dilanjutkan dengan membaca kisah tersebut. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ada beberapa catatan ringan yang bisa saya sampaikan sebagai renungan. Yang pertama adalah aktivitas dan tindakan Tuhan Yesus. Tindakan Tuhan Yesus pada diri murid-muridnya. Mengapa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang? Tidak ada keterangan detail yang menjelaskan kata seberang, dan tidak ada keterangan di balik permintaan Tuhan Yesus tentang perjalanan mendahului dia. Tuhan Yesus seolah-olah melepaskan begitu saja para murid untuk berlayar dan juga bergerak ke seberang. Dengan terbukanya peluang untuk membongkar misteri di balik kata seberang ini, kita akan bisa menemukan tafsiran atas kata tersebut. Salah satunya saya menafsirkan kata seberang itu adalah realitas aktual setiap zaman, bahkan setiap peristiwa konkret dalam hidupku sehari-hari. Seberang adalah peristiwa dunia yang menyejarah, ataupun peristiwa aktual yang menjadi tanda zaman yang baru. Seberang bukan sekadar menunjuk tempat atau arah tempat yang mesti dituju, melainkan adalah juga dinamika, rahmat, iman, peristiwa aktual, kedosaan yang merapuhkan, dan pertolongan dari Tuhan. Dalam kisah ini yang dimaksud seberang adalah diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sebuah peristiwa alam yang menimpa hidup dan juga menimpa pengalaman para murid. Peristiwa alam ini ternyata melumpuhkan seluruh keberadaan diri mereka. Mereka berada dalam titik diombang-ambingkan sehingga nasib mereka sangat tidak menentu, dan hidup mereka dalam status bahaya besar. Alam telah melumpuhkan mereka dan menghantam nasib mereka. Tindakan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Terhadap orang banyak ia mengajukan permintaan yang lebih jelas. Mereka disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pulang. Berarti Tuhan Yesus menghendaki mereka secara belak-belakan bahwa mereka harus kembali ke rumah mereka masing-masing. Kembali ke tengah-tengah keluarga mereka. Kembali untuk bersama-sama lagi dengan anak istri atau suami istri mereka. Tuhan berkehendak agar mereka tidak melalaikan keluarga mereka. Mengikuti dan melayani Tuhan tidak berarti melalaikan keluarga, menelantarkan hidup sehari-hari dari keluarga, mengabaikan kebersamaan hidup di dalam keluarga. Mengikuti Tuhan Yesus baginya adalah mencintai aktivitas sehari-hari, melakukannya
dengan hati yang mengasihi dan mempersembahkan hasil dengan cinta yang hangat lagi mendalam. Tidak boleh menelantarkan dan membuang sia-sia waktu, peristiwa atau kejadian pribadi yang ada dalam lingkaran peristiwa itu dan lain-lain. Tuhan menghendaki agar semua dikelola dengan baik, bertanggung jawab, dan penuh hati yang mencintai lagi mengasihi. Tindakan Tuhan Yesus terhadap dirinya ketika ia berada dalam keadaan dan status sendirian atau seorang diri saja, ia menentukan dua pilihan yang harus dijalaninya, yaitu pilihan naik ke atas bukit dan pilihan untuk berdoa dengan durasi panjang. Karena dikatakan bahwa ia berdoa sampai malam. Paginya naik ke bukit seorang diri dan berdoa panjang dalam malam adalah habitus ilahinya. Yang kedua, aktivitas dan tindakan Tuhan Yesus dan para murid pada saat angin sakal dan orang banyak kembali ke rumah. Ketika para murid dan orang banyak mengalami saat hidup yang kelam lagi berat, bahkan serasa semua gelap gulita jalan buntu, ia tidak hanya menyertai seseorang atau keluarga atau komunitas itu hanya dalam doa. Atau ketika kekuatan doa Tuhan Yesus tidak dapat lagi dirasakan, saking hitam pekatnya perkara persoalan atau derita yang melanda, Tuhan Yesus datang berjalan untuk menghampirinya. Ia memilih turun dari gunung dan menghentikan saat doanya. Ia turun dari bukit, menghampiri, menemui, bahkan mau mendekatinya. Dalam kisah ini, langkah Tuhan Yesus yang berjalan mendekati, menghampiri, sempat dihentikan oleh Simon Petrus. Di dalam ayat 28-29 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Simon Petrus dengan pertimbangan akalnya, ia memilih untuk berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Padahal kita bisa melihat bahwa Simon Petrus sudah berada dalam bahaya yang sangat besar ketika berada dalam perahu bersama yang lain. Mengapa ia justru menentukan pilihan untuk menghadapi bahaya dan risiko yang jauh lebih besar lagi? Mengapa ia memilih risiko terbesar, yakni berjalan seorang diri dalam bahaya gelombang yang dahsyat akibat empasan angin sakal? Dengan berjalan keluar dari perahu, Simon Petrus tidak akan lagi ada yang menolong apabila bahaya yang terburuk dari yang paling buruk menimpanya lagi. Orang-orang di perahu itu pastilah tidak akan menolong dalam kesulitan yang resikonya sangat tinggi. Tidak menolong karena mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan dalam bahaya yang sebesar itu, yakni bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan raga mereka. Sungguh sangat indah dan menakjubkan. Tuhan Yesus tidak memaksakan dirinya. Ia tidak memilih untuk berdiplomasi tawar-menawar, bahkan melakukan debat sengit, adu pendapat yang akhirnya berujung pada sikap emosi. Ia memilih berhenti dan memberikan kesempatan pada Simon Petrus untuk menemukan kekayaan hidup yang baru dan menakjubkan. Ada di ayat 29.
Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Benarlah, Simon Petrus pada kegelapan malam itu mengalami anugerah Tuhan yang sangat indah dan sangat luar biasa, memiliki kemampuan untuk berjalan di atas air, sehingga ia mampu mendekat pada Tuhan Yesus yang menghentikan langkahnya karena permintaan Petrus, dan ia tetap berdiri di atas gelombang laut. Apa yang terjadi? Ayat 30 mencatat demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apakah anugerah kemampuan saja sudah cukup untuk mengatasi persoalan dan kesulitan serta bahaya yang sedang mengancam? Sudah jelas jawabannya, bahwa anugerah kemampuan tidak akan berguna dan berdaya apapun kalau tidak diimbangi dengan pembentukan sikap spiritual dalam diri. Buktinya, meskipun memiliki kemampuan baru yakni kemampuan untuk berjalan di atas air, Simon Petrus masih mengalami kegagalan yang membuatnya nyaris celaka. Kemampuan yang dimiliki oleh Simon Petrus ini tidak membuatnya merasakan dan mengalami tiupan kuasa dan kasih Tuhan. Kemampuan yang dimilikinya malahan membuat dirinya lebih mampu merasakan tiupan angin sakal itu. Maka dari sini kita mulai mengkaji baik-baik apa yang mestinya kubangun dari pihakku. Kisahnya berlanjut. Dalam ayat 31 dituliskan, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Melanjutkan kisah. Setelah langkahnya dihentikan oleh Simon Petrus, apakah Tuhan Yesus marah, tersinggung, dan kemudian mengurungkan niatnya untuk menolong mereka? Ia tidak memilih semua itu, dan bahkan tidak memilih untuk meninggalkan mereka. Ia sekaligus mengulurkan tangan untuk menolong dan melanjutkan perjalanannya. Ia mengerjakan rencana kehendaknya menjadi sebuah tindakan yang utuh sempurna. Ayat 32 menjadi penandanya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ia selalu bertindak yang terbaik, paling sempurna, meskipun kadang-kadang langkahnya dihentikan, dihambat. Ia tidak mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan seseorang, saya, Anda, kita semua, dari bahaya dan beban hidup yang membuat kita bisa terpuruk bahkan tertindih oleh beban itu, yang mengakibatkan kesakitan yang luar biasa, kesesakan yang sungguh mendalam. Ia tidak hanya menganugerahkan kemampuan, melainkan juga mengulurkan tangannya dengan turun langsung serta duduk bersama menyertai mereka. Berbagai pertolongan, bantuan, dan kebaikan hati Tuhan selalu ia upayakan untuk menjadi kebaikan, kesembuhan, pemulihan, urapan hidup baru atas semua orang. Ia tidak hanya mendoakan dari tempat yang tinggi, tidak hanya menghentikan langkah ketika dihalang-halangi rencana kehendaknya sehingga harus tertunda. Bahkan tidak hanya sekadar mengulurkan kedua tangannya dengan penuh kasih dan pandangan hati yang melegakan, membawa damai. Ia bahkan sampai duduk bersama dengan kita
dalam peristiwa itu, ia selalu proaktif, produktif, dan kreatif melakukan banyak hal dalam banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Hatinya tidak pernah berkurang dalam rasa belas kasihnya untuk keselamatan, kebaikan, dan pemulihan setiap orang. Arah pandangannya tidak pernah dengan tatapan mata yang kosong, melainkan cinta yang tanpa batas. Yang ketiga, pasca angin reda. Di dalam ayat 33 dituliskan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Ada sikap baru yang dibangun oleh para murid dengan mengalami peristiwa dahsyat yang nyaris menghancurkan segala sesuatunya, bahkan nyaris kehilangan nyawa mereka. Ya, memang ada ketakutan dan takut yang luar biasa. Bahkan berteriak-teriak sekerasnya, mengerang kesakitan, menjerit. Entah karena kesakitan yang luar biasa, atau karena beratnya beban yang menindih, atau karena goncangan jiwa, atau karena yang lainnya. Ya, memang ada anugerah kemampuan yang diberikan. Namun ada satu yang sungguh indah dan menakjubkan. Menyembah Tuhan, percaya kepadanya, dan berharap padanya. Bahkan berpasrah dengan penyerahan diri seutuhnya. Katakan kepada Tuhan Yesus yang sedang duduk bersama dalam dialog yang hangat, lagi terbuka. Katakan kepadanya, terbukalah dengannya. Ia yang akan tetap duduk tenang. Ia akan mendengarkan dengan tenang dan akan bertindak dengan ketenangan yang luar biasa. Sehingga ia ubah segala sesuatunya. Ia ubah untuk kita agar menjadi berkat, menjadi anugerah, menjadi kebaikan, keselamatan, pemulihan, dan pembaharuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kaum muda dan anak-anak yang saya cintai. Maaf, catatan ringannya sangat panjang dan masih saya butuh untuk menambahkan hal berikut ini sebagai ajakan sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Tuhan Yesus terlalu ajaib bagi diri kita, sekurang-kurangnya bagi diriku. Jalan kehendaknya tidak mudah terselami, bahkan diselami dalam waktu yang sangat singkat. Ia membuka pintu, tak akan meninggalkan kita. Ia tidak akan meninggalkan aku. Ia tidak akan meninggalkan Anda. Ada jalan terbuka bagiku, kalian, bagi kita. Kalau tidak hanya berhenti memohon kekuatan dan kemampuan dalam mengatasi persoalan dan perkara dalam hidup, bahkan beban yang menghempaskan kita, bahkan memporak-porandakan segala sesuatunya. Yang tersisa tinggal sedikit, bahkan tinggal puing-puing. Ayo, jangan hentikan dan halangi kaki Tuhan yang sedang berjalan menghampiri kita, mendekati kita, lalu duduk bersama kita. Dengan kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, dengan kecerobohan-kecerobohan yang kita perbuat, dengan kepicikan-kepicikan serta sumpah serapah kita, dengan keserakahan dan ketamakan kita. Ayo,
Jangan bungkam diri kita akan kehadiran Tuhan. Ia tidak hanya menjadi sahabat saja, melainkan sahabat seperjalanan hidup kita. Ingat ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Putus asa dan keputusasaanku, kelelahanku, keletihanku, karena belum sanggup mengatasi persoalan yang sedang terjadi, nyaliku yang semakin ciut dan putus harapan. Ayo, sampaikan pada Tuhan Yesus. Meski terlalu lirih dan terbata-bata atau terputus-putus karena nafasku tersisa hanya 1-2 tarikan lagi. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Pada sahabat seperjalanan hidup kita, ayo katakan, sampaikan, serukan kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Saya akan menutup perjumpaan kita dengan berdoa bersama-sama. Saya memilih berdoa dari Mazmur 124 ayat 1-8. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Tuhan melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berkah dalam, dan Tuhan, Sang Sahabat seperjalanan hidup, berjalan menghampiri kita. Jangan halang-halangi Dia.